Pengertian proses memori atau ingatan. Sebelum ilmu pengetahuan modern mengenai otak, yaitu neurofisiologi dan psikologi, mengungkapkan kekuatan dan potensi yang luar biasa dari otak manusia, bangsa Yunani telah menemukan bahwa kinerja mental dapat ditingkatkan secara luar biasa dengan menggunakan teknik tertentu. Bangsa Yunani mengembangkan sistem memori mendasar yang disebut mnemonik atau yang membantu ingatan. Sebuah nama yang diambil dari nama Dewi Memori yang mereka puja, yaitu Mnemosyne. Teknik mnemonik ini dipertukarkan di antara anggota kaum intelektual yang elit di masa itu dan dipergunakan untuk tugas mengingat hal yang sangat banyak dengan prestasi tinggi dalam masyarakat yang memberikan kekuatan pribadi, ekonomi, politik, dan militer kepada orang yang melakukannya. Jadi, bangsa Yunani adalah gladiator pikiran, di mana stadionnya adalah gelanggang intelektual dan senjata utamanya adalah memori. Selanjutnya slide kedua, teori ini berdasarkan atas dua posisi berikut. Pertama, bahwa jiwa sudah ada sebelum adanya badan di alam yang lebih tinggi daripada alam materi. Yang kedua, bahwa pengetahuan rasional tidak lain adalah pengetahuan tentang realitas-realitas yang tetap di alam yang lebih tinggi, oleh Plato disebut dengan archetypes. 12 teknik tersebut maka dapat kita peroleh frasa Smashing-Scope, atau dapat diartikan dengan kesempatan mendobrak pada pandangan moral memori kita. Ke-12 teknik tersebut yaitu yang pertama, sinestesia atau sensualitas. Sinestesia merujuk pada bauran yang dirasakan oleh indera. Pengingat terkenal alami pada umumnya dan semua ahli mnemonik mengembangkan kepekaan yang semakin tinggi dari setiap indera mereka, dan kemudian membaurkan yang dirasakan indera ini untuk menghasilkan ingatan yang meningkat. Dalam mengembangkan memori kita harus meningkatkan kepekaan dan melatih secara teratur, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecapan, perabaan, serta kinestesia atau kesadaran posisi dan gerakan dalam ruang. Teknik yang kedua yaitu movement atau gerakan. Teknik ketiga asosiasi. Teknik keempat seksualitas. Teknik kelima humor. Semakin aneh, tidak masuk akal, lucu, dan tidak nyata yang kita buat. Teknik yang keenam imajinasi. Imajinasi sangat baik untuk diterapkan dalam teknik mengembangkan memori karena tidak ada batasan dalam imajinasi. Teknik ketujuh nomor. Teknik kedelapan simbolisme. Teknik kesembilan warna. Teknik kesepuluh order susunan atau urutan. Yang ke-11 bayangan positif. Teknik yang ke-12 yaitu berlebih-lebihan. Perspektif psikologi tentang proses atau mekanisme memori. Perspektif psikologi, terutama psikologi kognitif, bahwa memori atau ingatan ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksikan kesan-kesan. Jadi, ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan, yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan, dan memproduksikan. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia ini, berarti ada suatu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang pernah dialami. Kondisi jasmani misalnya kelelahan, sakit, dan kurang tidur dapat menurunkan prestasi ingatan. Faktor usia, ingatan paling
paling tajam pada diri manusia kurang lebih pada masa kanak-kanak dari usia 10 sampai 14 tahun. Dan ini berlaku untuk ingatan yang bersifat mekanis, yakni ingatan untuk kesan penginderaan. Sesudah usia tersebut, kemampuan untuk mencamkan dalam ingatan juga dapat dipertinggi, akan tetapi untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian atau daya ingatan logis, dan ini berlangsung antara usia 15 sampai 50 tahun. Faktor lain yang mempengaruhi daya kerja ingatan adalah emosi. Dalam hal ini, seseorang akan mengingat sesuatu lebih baik apabila peristiwa itu menyentuh perasaan, sedangkan kejadian yang tidak menyentuh emosi diabaikan saja. Selanjutnya, topik kesadaran menurut Zeman telah menjadi satu tantangan intelektual lintas disiplin melalui dari neuroscience, psikologi, sampai filsafat. Senada dengan pendapat ini, seorang ahli lain yaitu Paulik menganalogikan diterimanya kesadaran sebagai konstruksi psikologi yang sah seperti peristiwa Renaissance. Hal ini disebabkan riset mengenai hakikat, struktur, dasar, serta proses kesadaran pada saat ini telah menjadi satu topik hangat bagi psikologis teoritis dan eksperimen, neopsikologis klinis dan eksperimen, neuroscience, ilmu-ilmu kognitif, serta filsafat. Pickering menyatakan lebih tepat kalau kesadaran bukannya telah pulang kembali ke psikologi, melainkan psikologi telah mendapatkan kembali kesadaran, sebab mengakui kesadaran pengalaman sebagai bidang kajian penelitian psikologi berarti menemukan kembali apa yang dipandang oleh Wilhelm Wundt dan William James sebagai fenomena pokok psikologi. Kokoza dan Hollas melukiskan bahwa kesadaran telah terlepas dari arus utama psikologi di abad 20, meskipun psikologi modern bermula dari kajian introspektif mengenai kesadaran pada akhir abad 19. Selanjutnya, kesadaran juga bukan menjadi pusat perhatian psikologi, khususnya ketika psikoanalisa dan behaviorisme di negara barat serta aliran Pavlov di Eropa Timur mendominasikan psikologi. Kesadaran baru kembali memperoleh perhatian para peneliti akademis di tahun 70-an saat budaya barat secara tiba-tiba mengembangkan minat pada budaya timur. Di antaranya minat pada kondisi khusus kesadaran yang ditimbulkan oleh praktek-praktek psikologis serta meditasi keadaan tak sadarkan diri serta pengaruh obat perangsang psikologis. Selanjutnya, meningkatnya minat ilmu lain terhadap gejala mental dan kesadaran dilatar belakangi oleh 4 perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, munculnya ilmu pengetahuan kognitif sebagai kajian lintas disiplin mengenai pemrosesan informasi, inteligensi artifisial, dan model konvutasional fungsi mental. Yang kedua, perkembangan pesat metodologi neuroscience dalam mempelajari sistem syaraf yang berkolerasi dengan perubahan kondisi mental, misalnya teknik pencitraan otak. Yang ketiga, perkembangan metodologi psikologi untuk mempelajari laporan diri verbal dan gerakan ekspresif sebagai faktor yang berkolerasi dengan variasi perubahan mental. Dan yang keempat, kemajuan neuropsikologi klinis berkaitan dengan asesmen variasi patologis dalam kondisi mental serta dalam kondisi sadar versus koma.
Slide yang terakhir menjelaskan ada dua rumusan kesadaran Paulik, yaitu aspek fungsional kesadaran dalam pengertian perhatian dan awareness, serta aspek fenomenologis kesadaran dalam pengertian kesadaran diri yang menggambarkan kesadaran internal terhadap pengalaman sadar diri seseorang. Paulik juga mengutip pendapat Piaget yang membedakan tiga rumusan kesadaran, yakni kesadaran C1 menunjukkan kemampuan seseorang menyadari pengalaman subjektifnya, kemampuan seseorang mempersepsi variasi-variasi keadaan mental atau kesadaran dalam pengertian yang sempit. Yang kedua, kesadaran C2 menunjukkan akses yang dipakai oleh sistem kesadaran untuk menuju ke bagian-bagiannya atau ke proses mentalnya sendiri. Yang ketiga, kesadaran C3 menunjukkan bahwa suatu wujud non-fisik. Zeman menjelaskan tiga arti pokok kesadaran, yaitu yang pertama, kesadaran sebagai kondisi bangun atau terjaga. Kesadaran secara umum disamakan dengan kondisi bangun serta implikasi keadaan bangun. Implikasi keadaan bangun akan meliputi kemampuan persepsinya, berinteraksi serta berkomunikasi dengan lingkungan maupun dengan orang lain secara terpadu.